Api hijau giok berubah menjadi badai di dalam tubuh Xiao Yan hanya dengan pikiran dari pikirannya. Setelah itu, ia berkumpul di sekitar titik racun iblis. Suhu tinggi menyebabkan racun terus bergoyang. Gelombang demi gelombang kabut hitam samar menyebar. Saat ini, titik racun iblis telah kehilangan kualifikasinya untuk bertindak tanpa rasa takut di dalam tubuh Xiao Yan seperti yang terjadi di masa lalu. Saat itu, ia dapat sepenuhnya mengabaikan api teratai hati berkilau. Namun, dengan peningkatan kekuatan Xiao Yan, bibit api kecil saat itu telah berubah menjadi makhluk besar. Titik racun iblis muncul seperti kawanan kambing yang telah menjadi sasaran sekelompok serigala ketika api hijau giok yang mengelilinginya. Rasanya seperti gemetar. Ia dapat merasakan bahwa hari-hari baiknya telah berakhir. Pikiran Xiao Yan dengan dingin tersenyum ketika dia mengamati tempat racun iblis ini. Saat itu, hal ini telah menyiksanya sampai dia menderita. Sekarang, bagaimanapun, telah menjadi makanan untuk meningkatkan kekuatannya. Menyaring. Xiao Yan berteriak pelan di dalam hatinya. Segera, nyala hijau giok, yang mengelilingi titik racun iblis, tiba-tiba berputar dengan kecepatan tinggi. Banyak bibit api berkerumun dari segala arah seperti benang api yang tak terhitung jumlahnya, dengan paksa memotong tempat racun setan menjadi banyak bagian. Setelah pemisahan tempat racun iblis, sebuah pikiran terlintas di benak Xiao Yan dan api teratai hati berkilau juga dipisahkan. Itu membungkus banyak tempat racun iblis kecil dan mulai memisahkan dan memurnikannya. Mata Xiao Yan tertutup rapat di dalam ruangan. Gumpalan api hijau giok perlahan keluar dari kulitnya, secara bertahap meningkatkan suhu ruangan. Seiring berlalunya waktu, racun yang terkandung di dalam tubuh Xiao Yan secara bertahap berubah menjadi tidak ada apa-apa di bawah penyempurnaan api teratai hati berkilau. Setelah tempat racun iblis dimurnikan, gelombang douki murni yang tersembunyi di dalam racun akan melonjak keluar. Setelah itu, mereka mengalir seperti air banjir melalui pembuluh darah Xiao Yan, menyebabkan tubuhnya, yang awalnya kehabisan douki, terisi dengan cepat. Auranya perlahan pulih ke puncaknya. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak terlalu sulit untuk memperbaiki tempat racun iblis. Semuanya berjalan lancar dan alami. Yang dia butuhkan hanyalah waktu. Waktu bagaikan air dan orang tidak bisa menyia-nyiakannya. Xiao Yan tidak menyadari bahwa 3 hari telah berlalu selama penyempurnaan ini. Sun Er dan yang lainnya datang menemuinya selama 3 hari ini dan menemukan bahwa pintu yang tertutup rapat itu agak aneh. Beruntung mereka bukan orang yang sembrono. Setelah merasakan udara panas mengalir dari ruangan, mereka bisa menebak bahwa Xiao Yan seharusnya berlatih. Karenanya, mereka tidak dengan paksa mengganggunya. Kota Ye telah menjadi tempat yang hidup selama 3 hari pelatihan tenang Xiao Yan. Alasan keaktifan ini secara alami karena pertempuran yang menggetarkan jiwa yang telah terjadi beberapa hari yang lalu. Munculnya kelompok Xiao Yan dan tempat mereka tinggal semuanya ada di klan Ye, menyebabkan reputasi klan Ye baru-baru ini diganti. Banyak orang mengira bahwa klan Ye telah menolak. Namun, melihat itu sekarang, sepertinya ada pelindung yang sangat kuat di belakang mereka. Itu juga karena ini bahwa beberapa faksi dengan niat buruk untuk klan Ye tidak berani melakukan apapun untuk saat ini. Bahkan para ahli dari lembah sungai es akhirnya pergi dengan putus asa. Bahkan tidak perlu membicarakan mereka. Dengan mengandalkan reputasi kelompok Xiao Yan, klan Ye juga menikmati masa hening. Sudah lama sekali sejak klan Ye menikmati menjadi fokus perhatian semua orang. Xiao Yan duduk di tempat tidur di sebuah ruangan yang mengepul dari udara panas. Keringat menguap dari pori-porinya, menyebabkan pakaiannya menempel erat di kulitnya. Pada saat ini, wajahnya juga menjadi merah padam yang tidak biasa. Tempat racun setan berukuran kepalan tangan di dadanya telah berubah menjadi bintik hitam kecil. Seseorang bahkan bisa secara samar-samar melihat api hijau samar mengelilingi titik hitam kecil ini. Gumpalan kabut putih dipancarkan dari hidung Xiao Yan saat dia bernapas. Pada saat ini, napas Xiao Yan menjadi luar biasa kuat. Douki yang agung di dalam tubuhnya seperti banjir yang bergelombang, membawa suara yang mengalir dengan cepat melalui pembuluh darahnya.
luka di dalam tubuhnya, yang muncul sebagai akibat dari menggunakan api langit 3 perubahan misterius, telah sembuh total. Apalagi kondisinya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Douqi yang besar dan perkasa menderu-deru saat mengalir di dalam tubuh Xiao Yan. Tampaknya samar-samar memiliki momentum yang ganas seolah-olah mendorong melalui kemacetan. Mengikuti Douqi yang semakin kuat di dalam tubuhnya, tubuh Xiao Yan berubah menjadi merah memerah. Benang kecil pilar Douqi muncul dari pori-pori yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya seperti uap. Retak. Douqi berputar dengan kecepatan tinggi. Ini berlanjut sesaat sebelum tubuh Xiao Yan tiba-tiba menegang. Sebuah suara kecil yang muncul seolah-olah tidak ada terdengar dari dalam jiwanya. Kenyamanan yang sulit untuk dijelaskan menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan setelah suara kecil ini muncul. Itu segera menyebar ke setiap sudut tubuh Xiao Yan. Perasaan sedikit bengkak, yang terbentuk karena kemunculan Douqi yang luas dan perkasa, menghilang saat ini. Perasaan ingin lebih menggantikannya. Aku telah menembus 3 bintangnya. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat perlahan terbuka saat ini. Ada beberapa jejak api hijau giok yang mengalir di dalam mata hitamnya. Xiao Yan menunduk dan menatap dadanya. Titik racun iblis belum sepenuhnya dimurnikan. Dia masih bisa melihat banyak bintik kecil berwarna hitam. Aglomerasi masa hidup Douqi Shiebeian bukanlah jumlah yang kecil. Saat ini tubuh saya dalam kondisi terbaiknya. Sangat disayangkan jika saya menyerah seperti ini. Xiao Yan memandangi bintik-bintik kecil berwarna hitam itu. Dia ragu sejenak dan tidak segera mengakhiri kondisi latihannya. Sebaliknya, dia sekali lagi menutup matanya, mengarahkan pikirannya. Karena dia sudah memperbaiki bintik-bintik itu menjadi keadaan seperti itu, dia harus menyelesaikannya sepenuhnya. Namun, dia bertanya-tanya apakah Douqi yang tersisa di tempat racun iblis akan memungkinkan Xiao Yan untuk maju ke bintang 4 Douzong. Tempat racun iblis yang tersisa tidak dapat menahan penyempurnaan ini oleh Xiao Yan. Dalam setengah hari, bintik hitam kecil itu benar-benar menghilang dari dada Xiao Yan. Hanya pada saat inilah tempat racun iblis, yang ditanam Shiebeian di dalam tubuh Xiao Yan, benar-benar lenyap. Jika orang tua di dunia bawah itu menyadari bahwa titik racun iblisnya tidak hanya gagal mengambil nyawa Xiao Yan tetapi malah membantu kemajuan kekuatan Xiao Yan, kemungkinan dia akan sangat marah. Setelah memurnikan sisa-sisa titik racun iblis, Douqi murni yang tersisa mengalir melalui tubuh Xiao Yan. Mungkin ada sejumlah besar Douqi, tetapi itu tidak mencapai titik di mana dia menunjukkan tanda-tanda menerobos ke bintang keempat kelas Douzong. Kesenjangan antara level di kelas Douzong sangat besar. Itu bukanlah hal yang mudah untuk meningkatkan kekuatan seseorang bahkan jika Xiao Yan memiliki makanan pelatihan seperti tempat racun iblis. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia merasakan bahwa energi di tubuhnya hanya sedikit dorongan untuk bisa menyentuh penghalang di antara level. Dia telah meremehkan energi yang sangat besar yang dibutuhkan untuk kekuatannya untuk melompat maju dengan 2 bintang. Tidak disangka bahkan tempat racun iblis gagal memenuhi pemborosan ini. Saya sudah merasa bisa menyentuh penghalang bintang 4 Douzong. Jika saya menyerah sekarang, tidak mungkin untuk mengetahui kapan saya akan memiliki perasaan seperti itu di masa depan. Xiao Yan menghela nafas. Pada saat ini, anak panah sudah digantung di busur. Itu tidak memungkinkan dia untuk rileks. Karena Douqi dalam titik racun iblis telah sepenuhnya disempurnakan olehnya, dia harus menyediakan dirinya sendiri dengan sumber daya yang diperlukan. Pikiran ini baru saja terlintas di hatinya ketika dia melambaikan tangannya. Bahan obat berwarna merah cerah menyala dan muncul dari dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, mereka tetap melayang di udara. Semua bahan obat ini semuanya adalah afinitas api, dan mereka secara alami memiliki sejumlah besar energi afinitas api di dalamnya. Xiao Yan membuka mulutnya dan menghembuskan napas saat dia melihat bahan obat ini. Seteguk api hijau giok melonjak keluar dan membungkus semua bahan obat ini. Bang! Bang! Bahan obat ini terbelah setelah dikelilingi oleh api.
Gelombang demi gelombang energi afinitas api yang kuat menyebar dari mereka, memenuhi bagian dalam ruangan. Menurut akal sehat, energi di dalam ramuan obat tidak bisa langsung diserap oleh seseorang. Apalagi, memang sia-sia menggunakan energi dalam bahan obat seperti ini. Namun, pada saat ini, Xiao Yan tidak punya banyak waktu untuk menyempurnakan semuanya menjadi pil obat untuk dikonsumsi. Jika dia menyia-nyiakannya, biarlah. Bagaimanapun, dia harus memiliki energi yang cukup untuk berhasil menembus bintang 4 Douzong hari ini. Xiao Yan hanya mengangguk setelah merasakan energi bergelombang yang memenuhi ruangan. Dia sekali lagi menutup matanya. Dengan dukungan energi ini, ia harus berhasil mencapai tingkat bintang Douzong. Sementara Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya, lebih dari 10 bayangan hitam disertai dengan angin berdarah saat mereka terbang melintasi langit lebih dari 500 km dari kota Ye dengan cara yang liar. Setelah melihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa sosok hitam besar ini adalah banyak binatang bersayap 4 dengan satu tanduk tajam di kepala mereka. Beberapa sosok dalam pakaian ungu hitam berdiri di atas kepala binatang bertanduk tunggal ini. Aura megah yang samar-samar bergelombang dengan tenang dari tubuh mereka. Seorang pria berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di atas binatang bertanduk tunggal bersayap 4 tepat di depan. Pria itu sangat tampan, tetapi ada ekspresi suram di wajahnya saat matanya menatap cakrawala utara yang jauh. Komandan Ling Quan, berdasarkan informasi yang kami peroleh, nona muda seharusnya berada di kota Ye di wilayah Pil. Seorang pria berjubah ungu hitam dengan hormat melaporkan dari belakang pria tampan itu. Ling Quan adalah nama yang akrab. Orang ini adalah komandan dari apa yang disebut tentara terendam hitam, yang memiliki konflik dengan Xiao Yan saat dia mengambil Sun Er dari Akademi Dalam, Ling Quan. Sampah dari klan Xiao itu juga ada di sana kan? Ling Quan bertanya dengan samar. Kemarahan yang gelap dan serius melintas di matanya. Mendengar ini, orang di belakang ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Ling Quan tanpa ekspresi. Matanya melihat ke utara sementara tinjunya perlahan mengencang. Ekspresi ganas melintas di matanya. Sampah kecil, aku memberimu peringatan dulu untuk menjaga jarak dari nona muda. Sepertinya jika saya tidak memberi Anda pelajaran yang tak terlupakan kali ini, Anda tidak akan menaruh kata-kata komandan ini di hati Anda. Energi merah tua yang pekat meresap ke dalam ruangan yang luas itu. Temperatur tinggi menyebar, menyebabkan ruangan ini terlihat seperti terbakar. Udara panas mengepul di dalamnya. Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur. Tubuhnya seperti lubang tanpa dasar karena terus-menerus menyerap energi merah cerah di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Mengikuti masuknya energi merah cerah ini, kulitnya mulai menunjukkan warna merah. Keringat terus-menerus muncul di wajahnya, mengikuti garis besarnya, dan menetes ke bawah seperti air yang mengalir. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan langsung menyerap energi dalam bahan obat. Selama pelatihan sebelumnya, dia akan mencampur atau memurnikan bahan obat dan melepaskan energi di dalam bahan obat sampai batasnya. Namun, dia saat ini tidak punya cukup waktu. Kesempatan untuk terobosan akan hilang dalam sekejap. Dia tidak tahu kapan itu akan muncul lagi jika dia menunggu. Untungnya, Xiao Yan memiliki perlindungan api surgawi di dalam tubuhnya. Meskipun menyerap energi berwarna merah tua masih akan menghasilkan gelombang rasa sakit yang membakar, itu bukan seolah-olah dia tidak dapat menahannya. Untungnya, ini juga tidak menyebabkan banyak kerusakan pada tubuhnya. Energi merah tua yang agung mengalir ke tubuhnya. Setelah dimurnikan, energi itu diubah menjadi Douqi murni dan menyerbu pembuluh darah Xiao Yan. Douqi dengan cepat mengalir dan membawa perasaan dipenuhi dengan energi. Xiao Yan memfokuskan pikirannya sekali lagi. Karena meningkatnya jumlah energi yang memasuki tubuhnya, dia bisa merasakan tanda-tanda peluang terobosan yang muncul sebelumnya. Bang-bang! Semakin banyak Douqi berkumpul di dalam pembuluh darah Xiao Yan. Itu mengeluarkan suara gemuruh rendah dan dalam seperti air banjir. Setiap kali Douqi melakukan perjalanan di sepanjang vena, itu akan menyebabkan jiwa Xiao Yan bergetar. Perasaan seperti ini menyebabkan seseorang terpesona.
Energi merah terang di dalam ruangan mulai memancarkan gelombang suara siulan saat kekuatan isap, meletus dari tubuh Xiao Yan, tiba-tiba menguat. Energi berubah menjadi banyak pilar Do Uki seperti substansi yang bertabrakan dengan tubuh Xiao Yan. Setelah itu, energi akan mengikuti pori-pori atau pernapasan Xiao Yan dan menyerang tubuhnya. Energi merah tua mengalir melewati pori-pori dan kulitnya. Perasaan panas yang membara ini membuat Xiao Yan merasa seolah-olah dia telah dilemparkan ke dalam panci saus cabai. Desir-desir. Dalam menghadapi penjarahan oleh Xiao Yan ini, energi merah tua yang merasuki ruangan menjadi lebih pucat. Auranya menjadi lebih kuat dalam menghadapi menelan ini. Mendesis. Ketika gelombang terakhir energi merah berhasil memasuki lubang hidung Xiao Yan, tubuhnya yang sedikit gemetar tiba-tiba menegang. Dia tampaknya telah berubah menjadi patung saat ini. Dia bahkan tidak membuat gerakan sedikit pun. Interior ruangan tiba-tiba berubah menjadi keheningan yang aneh. Ada suara samar deru air banjir saat ini. Jika seseorang mengikuti sumber suara ini, orang akan menemukan bahwa suara ini berasal dari dalam tubuh Xiao Yan. Sementara Xiao Yan tetap diam sebagai biksu tua yang bermeditasi, aura yang luas dan kuat perlahan-lahan dibangunkan, seperti singa yang bangun. Di luar kamar Xiao Yan ada halaman yang tenang dan tenang. Halamannya dihiasi dengan banyak bunga yang akan mengeluarkan aroma samar ketika angin bertiup kencang. Ada paviliun batu yang terletak di halaman. Saat ini, dua sosok cantik sedang duduk di paviliun batu ini. Mereka duduk dengan tenang dan papan catur ditempatkan di antara mereka berdua. Kadang-kadang, suara, sekak, yang jelas akan muncul saat bidak catur mendarat di papan. Jika Xiao Yan keluar saat ini, dia pasti akan terkejut dengan pemandangan ini. Kedua wanita ini, yang samar-samar saling bertentangan sejak mereka bertemu, diam-diam duduk untuk bermain catur saat ini. Itu menyebabkan seseorang merasa tidak percaya. Dokter peri kecil Jie, aku mendengar Xiao Yan Gege menyebutmu di akademi dalam. Dia berkata bahwa kamu adalah sahabatnya. Tangan Sun Er memegang bidak catur batu giok putih. Dia dengan lembut meletakkannya. Setelah itu, dia mengangkat matanya yang cerah, melihat ke wajah yang hangat dan memikat di hadapannya, dan berbicara sambil tersenyum. Tangan halus dokter peri kecil berhenti sejenak saat mengambil bidak catur dari kotak catur. Matanya sedikit beriak saat dia menjawab, dia juga sahabatku. Sun Er tersenyum lembut dan bertanya dengan suara seringan angin, hanya seorang teman. Dokter peri kecil sedikit mengangkat matanya. Dia menatap wanita cantik di depannya dan tersenyum dengan sikap tidak berkomitmen. Bagaimana dia bisa gagal mendengar niat menyelidik dalam kata-kata Sun Er? Meskipun pihak lain bukanlah orang yang sederhana, dia sendiri juga bukan orang yang tidak bersalah. Dengan mampu membentuk kediktatoran seperti sekte racun di tempat seperti Kekaisaran Chuyun, dokter peri kecil harus cukup licik di atas hanya memiliki beberapa kekuatan. Namun, dia tidak suka menampilkan sisi ini saat dia berada di samping Xiao Yan. Tangan Sun Er berhenti ketika dia melihat respon komitmen dari dokter peri kecil di mana dia tidak setuju atau setuju. Tangan Sun Er sedikit gemetar. Matanya yang cantik mengungkapkan makna yang lebih dalam saat dia melihat ke arah dokter peri kecil. Dia dengan lembut berkata, aku akan segera pergi dan harus merepotkanmu untuk mengurus Xiao Yan Gege di masa depan. Selama aku masih hidup, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Dokter peri kecil menatap lurus ke arah Sun Er. Suara hangatnya mengandung nada, tak perlu dikatakan. Sun Er sedikit mengangguk di hadapan jawaban dokter peri kecil. Dia dengan lembut meregangkan pinggangnya yang malas dan segera menunjukkan lekuk tubuh yang memikat namun halus. Dia baru saja akan berdiri ketika alisnya tiba-tiba menjadi vertikal. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. Suara samar angin deras dengan liar menyerbu dari tempat itu. Swos! Dokter peri kecil juga menoleh ketika Sun Er merasakannya. Alisnya berkerut saat dia bertanya, apakah ini lembah sungai es? Atau Hall of Souls? Tidak, mereka adalah orang-orang dari klan Gu. Sun Er menggelengkan kepalanya dan menjawab. Itu seharusnya tentara terendam hitam.
Aku bisa mencium aroma unik dari binatang bertanduk tunggal bersayap 4. Sebuah riak kecil muncul di dalam ruang paviliun batu. Segera, pria tua berpakaian hitam itu melintas dan muncul. Mereka melirik langit yang jauh sebelum berbicara. Mereka seharusnya menerima perintah dari klan Gu. Lagi pula, aktivitas dari pertempuran besar beberapa hari yang lalu agak terlalu besar. Pria tua berambut putih lainnya mengangguk dan setuju. Orang-orang ini benar-benar mengikutiku seperti bayangan. Sun Er menggelengkan kepalanya. Ekspresinya agak tidak senang. Tidak ada pilihan. Tentara terendam hitam dikendalikan oleh Dewan Tetua dari klan Gu. Orang-orang tua itu, yang tidak akan mati, ingin agar nona muda itu tetap berada di alam Gu selamanya. Orang tua berpakaian hitam itu dengan dingin tertawa. Dia tampaknya tidak menyukai apa yang disebut Dewan Penatua. Swos swos swos. Lebih dari selusin sosok bergegas turun dari binatang bertanduk tunggal bersayap 4. Setelah itu, mereka muncul di udara halaman tempat Sun Er berada. Mata mereka menyapu halaman dan berhenti pada Sun Er. Komandan tentara terendam hitam menyambut nona muda. Panas yang membara melintas di mata pemuda tampan itu, mengenakan jubah ungu hitam, ketika tatapannya berhenti pada Sun Er. Dia mendarat sebelum menangkupkan kedua tangannya dan dengan hormat menyapa Sun Er. Alis Sun Er tegak. Dia bertanya, untuk apa kalian semua di sini? Para sesepuh khawatir nona muda ini akan terluka di luar. Oleh karena itu, mereka memerintahkan saya untuk membawa nona muda kembali ke alam Gu. Ling Quan tersenyum pada Sun Er. Setelah itu, matanya menyapu halaman, tetapi dia tidak menemukan sosok Xiao Yan. Alisnya langsung berkerut. Kami berdua melindungi nona muda. Apa yang bisa terjadi? Jangan beritahu saya bahwa Anda, seorang pemuda, yang hanya bintang 5 Douzong setelah baru saja menyelesaikan baptisan altar dapat diandalkan untuk melindungi nona muda? Pria tua berambut putih itu tertawa. Nada suaranya tidak sedikit pun sopan. Statusnya di klan Gu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang muda seperti Ling Quan. Pak Tualin benar-benar tahu bagaimana bercanda. Ini adalah perintah dari sesepuh, dan aku tidak bisa menolaknya, bukan? Ling Quan menangkupkan kedua tangannya dan berbicara sambil tersenyum. Dia tidak berani meremehkan pria tua berambut putih ini. Pria tua berambut putih itu tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat bahwa Ling Quan telah membawa masalah para sesepuh ke depan. Matanya beralih ke Sun Er dan menunggu keputusannya. Nona muda, para tetua benar-benar cemas kali ini. Anda bahkan telah bertukar pukulan dengan Hall of Soul selama perjalanan Anda ini. Jika mereka mengetahui identitas Anda dan melakukan sesuatu secara tidak wajar, klan Gu akan berubah menjadi kekacauan. Oleh karena itu, para sesepuh telah memberikan perintah tegas kali ini. Jika kami gagal menemukan nona muda, beberapa dari kami akan dihukum saat kami kembali. Ling Quan memandang Sun Er dan berbicara dengan suara serius. Sun Er dengan lembut mengangkat alisnya. Dia sudah menyadari bahwa jika masalah bertukar pukulannya dengan Hall of Souls mencapai alam Gu, klan Gu akan segera mengirim beberapa orang untuk menjemputnya kembali. Namun, dia tidak menyangka mereka akan datang secepat ini. Sun Er merenung sejenak. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke ruangan yang tertutup rapat dan berkata, aku akan kembali setelah 2 hari lagi. Ling Quan sedikit mengerutkan kening saat mendengar ini. Setelah itu, matanya juga melihat ke kamar. Ekspresi dingin melintas di matanya saat dia tersenyum dan berkata, dikabarkan bahwa tuan muda dari klan Xiao juga ada di sini, kan? Aku penasaran di mana dia. Ini juga sudah beberapa tahun sejak terakhir kali saya melihatnya di Akademi Jianan. Aku ingin tahu level apa yang dia capai saat ini. Ekspresi Sun Er dan dokter peri kecil di paviliun batu sedikit tidak senang saat mereka mendengar ejekan samar dalam kata-kata Ling Quan. Berderak. Sementara mereka berdua berbicara, pintu yang tertutup rapat perlahan terbuka. Sesosok meluruskan tubuhnya dan perlahan berjalan keluar. Pada saat yang sama, tawa samar terdengar.
Itu sebenarnya adalah Komandan Lingkuan dari dulu. Keke, maafkan saya karena tidak pernah ke sini untuk bertemu dengan Anda. Namun, Komandan Lingkuan baru mencapai level bintang 5 Do Uzong meskipun telah berlatih selama bertahun-tahun. Ini benar-benar membuat Xiao Yan terkejut. Senyum di wajah Lingkuan perlahan ditarik. Ekspresinya segera menjadi gelap dan serius. Dia menatap sosok muda itu saat sosok itu perlahan berjalan keluar ruangan. Dia tidak berharap sampah, yang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara di depannya, akan berani mengejeknya dengan dingin. Apakah orang ini berpikir bahwa dia bisa melakukan apa saja dengan nona muda melindunginya? Dinginnya es di mata Lingkuan menjadi lebih padat saat sosok Xiao Yan akhirnya keluar. Setelah itu, dia muncul di halaman. Wajahnya ditutupi dengan senyum cemerlang. Aura agung perlahan menyebar dari tubuh Xiao Yan saat dia muncul. Lingkuan yang berwajah suram tiba-tiba menyipitkan matanya saat aura ini menyebar. Do Uzong.